Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari paru-paru. Namun apa yang terjadi ketika udara yang kita hirup tidak lagi banyak mengandung gas oksigen? Dan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kualitas udara? Simak penjelasannya dalam video ini yang berjudul Hutan adalah Paru-Paru Dunia, bersama saya Diumpulung Banteruan dari SMP Negeri 10 Depok, Jawa Barat. Udara merupakan salah satu komponen kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan semakin beragamnya aktivitas manusia, kualitas udara pun ikut turun karenanya. Hampir segala sektor dalam kehidupan kita ini, seperti transportasi, industri, dan juga kegiatan pemukiman, berkontribusi melepaskan CO2 ke udara yang berakibat penurunan kualitas udara. Lalu bagaimana untuk memperbaiki kualitas udara? Kita merupakan negara yang sangat beruntung karena kita memiliki wilayah hutan tropis yang sangat luas. Akan tetapi sangat disayangkan, hutan kita banyak mengalami kerusakan akibat pembalakan liar, perambahan hutan, pengurangan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan yang dilakukan dengan masif dan tidak didasarkan pada prinsip berkelanjutan. Lalu apa yang terjadi? Hutan kita menjadi rusak dan tentu tidak maksimal dalam menyerap CO2 dari udara yang berakibat penurunan kualitas udara. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi sinar matahari. Semua tumbuhan memerlukan 3 hal untuk membuat makanannya sendiri, yaitu air, karbon dioksida atau CO2, dan cahaya matahari. Bagian akar tumbuhan berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah, serta mengalirkannya ke batang, ke daun, dan ke seluruh bagian tumbuhan. CO2 dari atmosfer akan masuk melalui lubang kecil di bawah daun yang disebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanannya berupa gula atau glukosa dari air dan CO2 yang diproses di salah satu bagian tumbuhan yang terdapat di dalam daun yang disebut kloroplas yang mengandung banyak klorofil. Klorofil akan menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan CO2 menjadi glukosa dan oksigen. Proses inilah yang kita sebut dengan istilah fotosintesis. Foto artinya cahaya, sedangkan sintetis artinya pembuatan. Gula atau glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan digunakan oleh tumbuhan untuk kebutuhannya dan sebagian disimpan pada bagian lain seperti buah. Sedangkan oksigen atau O2 dilepaskan ke udara melalui stomata dan kemudian kita hirup untuk pernapasan. Jadi jelas, pepohonan atau tumbuhan memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan oksigen di bumi kita ini. Pernahkah kalian pikirkan berapa banyak oksigen yang kita hirup dari alam bebas setiap hari? Mari kita lihat perhitungannya sebagai berikut. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Artinya, per hari seorang manusia menghirup sekitar 2.200 liter oksigen. Angka ini jika dihitung berdasarkan harga oksigen yang beredar di pasaran, misalnya 25.000 per liter, maka jika dinominalkan dalam bentuk rupiah menjadi 5,5 juta rupiah. Wah, besar sekali. Tanpa kita sadari, alam telah menyumbang kita
sebesar 5,5 juta rupiah setiap hari untuk keperluan oksigen. Hal ini patut kita syukuri. Berapa banyakkah gas CO2 yang dapat diserap oleh hutan tropis? Dari beberapa jurnal ilmiah diperoleh bahwa hutan tropis mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer kita kira-kira 9,17 ton per tahun per hektar lahan. Artinya, jika luas hutan kita sekarang ini sekitar 94 juta hektar, berarti hutan kita mampu menyerap CO2 dari udara sekitar 862 ton per tahun. Luar biasa. Itulah alasan betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan. Sekarang mari kita menanam pohon sebanyak-banyaknya di lahan yang tersedia, di pekarangan, di sekolah, atau di tempat yang lainnya. Mari kita dukung organisasi-organisasi pencinta alam dan lingkungan, menyadarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian alam kepada seluruh anak bangsa yang menjadi generasi penerus. Luas hutan kita berada di peringkat ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Karena itu pula Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Mari kita jaga hutan kita dari tindakan orang-orang tak bertanggung jawab, seperti pembakaran hutan, pembalakan liar, dan perambahan hutan yang dapat merusak ekosistem hutan, merusak habitat marga satwa, serta kehidupan lainnya. Hutan kita adalah paru-paru kita juga, paru-paru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.